hati hak asasi. Ajaran yang bagaimana yang dinut tauhid itu? Qad tabayyanar rusdu minal ghai. Ajaran yang membebaskan ruhmu dari kunjoro blenggune budakane hawa. Ding 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 ding. Jelas nggih? Mau tidak mau sak kersa. Yang jelas tugas saya hanya menyampaikan. Wa man kana wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang dirinya sudah terbebaskan dari kebudaan hawa nafsu, wa yu'min billah, maka jelas-jelas imanmu murni tanpa berserikat, tanpa menyekutukan terhadap Allah, alias golongan dinut tauhid. Itulah Bapak Ibu yang imannya murni. Wonten Mbak Murni mriki? Wonten nggih? Ngapunten mbok menawi wonten jenenge kesebat ya enggak ada rasa ingin menyebat mboten nggih. Di situ Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Wis iku mang sebagai mukadimah mawon. Intine jenengan gak salah tatkala jenengan ini sudah dipilih oleh Allah, ruhaniyah sampean iku mau mengikuti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengikuti nenek moyangnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihis millata Ibrahim Hanifa. Cinta ruhaniyah sampean condong hanya pada Allah. Bis sekarang jenengan tak takoki, tapi tidak dijawab. Mumpun dijawab nggih. Nanti pembahasan saya ada dua terkait haji niki. Pertama, barang siapa di antara panjenengan yang ada di sini ruhaniyahnya itu belum sampai makom musyahadah, makom makrifat, kewusulan pada Allah, piye carane? Ini nanti kalau buka. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Anda bisa bertemu Allah? Di tengah-tengah Anda itu kumpul kali keluarga, di tengah kerjaan, di tengah makaryo, di tengah kesibukan duniawiyah. Bagaimana ruhaniyah jenengan ini bisa bertemu terhadap Allah? Dan juga bagaimana caranya ketika panjenengan iki dalu sendirian melakukan khalwat bisa bertemu Allah. Walaupun tahun 76 kula dididik abah niku mboten dituduhke kuncine teng mriku. Lambat laun Allah mentakdirkan terhadap hambanya yang estu ingin bertemu Allah. Dibuka di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Allah berjanji. Ini Allah sudah berjanji. Allah hanya berjanji terhadap hambanya yang di dalam hatinya ingin bertemu Allah. Apa janji Allah? Allah akan menjanjikan waktu yang ditentukan untuk bertemu tadi. Alhamdulillah. Surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 5. Saya membahas tentang tauhid itu, Pak. Sumber teko Quran kemawon. Cara hadis ijma' qiyas sebagai muqabalah, sebagai referensi. Cuman Al-Quran di situ harus ditengkek. Tahu ditengkek? Diintip. Quran sing ono njero ati sampean. Itulah yang kusebut Al-Quranul Qadim. Nek cara bahasane Mbah Buyut biyen ono kitab teles. Tahu? Kitab teles. Biyen zamane
dawuh kitab teles. Ketepatan abah saya itu mukhalid saking Gresik, Mbah Husen ngebret. Tahu mukhalid? Tahu mukhalid? CS Kendel. Niku mukhalid CS kan. Terus putranipun Gus Ma'arif CS Kendel kali kula. Hati biar sambung mesisan. Ngoten. Nggih. Beliau sudah mendahului saya. Berarti tugasnya sudah selesai. Saya berarti belum selesai. Muga-muga ndang cepet selesai. Loh, memang gitu, Pak. Nek wis ati jenengan iki Bronto. Tahu Bronto? Iki wong Jawa apa wong dudu to? Bronto iku himmah. Bahasa Arabnya himmah. Sejo gede. Gak paham sian. Ya apa ya? Bahasa Indonesianya ya apa ya? Punya kemauan yang amat besar. Tekad besar. Al-Ankabut tadi ayat 5, barang siapa yang punya tekad besar, kemauan besar untuk bertemu Allah, Allah tidak membiarkan jenengan tidak bertemu. Allah tidak membiarkan nafsu yang bertengger di dalam jagatnya ruh itu membudak sampean. Allah pasti akan memberikan hidayah untuk Anda dibebaskan dari belenggunya hawa. Itu pasti. Wis, piye caranya? Bagaimana caranya? Saya lekas untuk bisa makrifat dateng Gusti. Itu bagi sing belum, ya. Terus bagi yang sudah sampai di musyahadah makrifat pada Allah, bagaimana caranya tambah kuat makrifati. Wis, sebelum kami buka dua tema niki, izinkanlah kami akan membahas atau mengkaji Al-Baqarah 169. Wa atimmu al-hajja wal umrota lillah. Maksudnya bagaimana? Sempurnakanlah haji dan umrohmu lillah, semata-mata karena. Terus karena Allah itu yang bagaimana caranya? Apakah cukup dibaca di lisan? Nawaitu al-hajja wal umrota lillahi ta'ala. Apakah cukup dibaca di lisan? Tidak. Apakah cukup dibaca di hati? Gak cukup. Nah terus bagaimana? Maksudnya lillah iki. Kalau kita belum mengerti isi daripada lillah, coba sebelum muncul lafat lillah, muncullah lafat Allah. Alif lam ha. Allah itu nama. Kalau dibuang hurufnya alif, berarti lillah. Artinya karena Allah. Berarti saya tidak akan bisa berangkat ke Mekah kalau tidak diberangkatkan. Nguni ku sok kadang-kadang imani yo karena pesawat. Lah ngaten nggih? Karena uang bisa bayar. Iku akal, Pak. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Nafsu iku membisikkan ruhaniyahmu untuk beriman terhadap selain Allah. Akhirnya akal ngomong, kalau aku gak punya uang, kalau aku gak numpak pesawat, gak bisa budal. Akal nggih? Akal bilang seperti itu karena akal telah dibisiki nafsu, disuruh bilang sama ruh, hei akal, omong nang ruh ya, supaya ruh beriman karena uang, karena pesawat, karena dan lain sebagainya.
Loh, nafsu bisiki koyok ngunu seperti itu supaya ruhaniyahmu itu tidak mandang Allah. Tidak mandang Allah. Biar mandang makhluk tadi ruhaniyahmu. Basiroh jenengan biar mandang selain Allah, yaitu makhluk itu. Ketika saat makhluk itu kita pandang, maka justru itu makhluk akan menutupi hatimu. Akhirnya Allah jadi gelap. Allah jadi gelap. Kalau kau biarkan terus menerus seperti ini, Allah dawuh, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati itu akan penuh dengan hijab atau penyakit yang tidak kunjung sembuh, malah bertambah tebal. Sampean punya kanker rahim atau kanker leher atau kanker apa, biarkan, nggak lekas ke operasi. Tambah cilik apa tambah gede? Tambah besar. Akhirnya mendekat ke mati. Mestinya langsung dioperasi ke Dr. Sutomo Surabaya, diambil kankernya, mestinya gitu. Itu kalau penyakitnya jasad. Tapi penyakit ruh iki lho Pak Bu, ora ketok mata dohir basariah ini. Apa penyakitnya? Muncul hasud, muncul riya, muncul takabur, muncul sum'ah, luar biasa. Udah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah terus kalau lillah ikut diambil lamnya, berarti tinggal 2 huruf. Itu lahu. Berarti lahu kedua Allah. Kalau lam kedua ini diambil, tinggal hu. Nah ini artinya Bapak Ibu, dalam hatimu sudah kekosongan, terkosongkan dari perkara-perkara selain. Bagaimana caranya sampai di situ? Deng deng deng. Tetap saya tidak akan pernah merahasiakan, tidak akan pernah. Sebab jenengan niat haji di sana itu cuman sampai itu untuk bertemu Allah. Karena Allah itu yang mengundangi kita. Dan terus bagaimana saya bisanya bertemu Allah? Secara syariat saya menunaikan haji, secara hakikat kita bertemu Allah. Di situ dikatakan la syarikalak. Jangan pernah kau menyekutukan. Artinya jangan ada iman di dalam hati kita selain Allah. Jangan ada. Allah yang mana dulur gitu loh. Sebab diterangkan di dalam surah Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama, berarti Allah itu nama. Kalau Allah itu nama, sinten sing duweni nama? Siapa yang memiliki nama Allah? Dijawab di dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Subhana, maha suci. Maha suci berarti suci dari selain Allah. Allah disucikan dari perserikatan. Artinya Allah itu nandangi dewe. Gusti Allah itu melaksanakan sendiri tanpa ikut campur minta bantuan terhadap makhluk. Enggak ada. Allah sendiri. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat etan sampai jagat kulon,
Ndi to etan niku, Pak? Kula bingung. Mriko. Waduh. Kula kinten mriko kilen. Nah. Mboten napa-napa. Nika kidel, nika kilen. Nggih pun. Makhluk sekecil apapun, tingkatan sekecil atom, isane gerak ning kono sebab ana Allah sing gerak. Sinten sing duwe jeneng, siapa yang memiliki nama Allah? Dialah Alladzi, Al-Isra tadi. Cara dimaknani orang Gresik, dialah urip, dialah hidup, dialah zat asra yang memperjalankan sopo hidup tadi bi'abdihi terhadap hambanya. Jenengan king omah kan rene sing nglakokno urip. Ditanya, mana urip itu, di manakah urip itu? Al-Hadid ayat 3. Runtut niki, runtut. Huwa al-awwal wal akhir, wal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal. Dia itu alladzi tadi, hidup. Itu al-awwal wal akhir, di awal dan di setiap akhir semua masalah itu yang menguasai adalah Allah. Mengapa kita tidak tahu? Jawabannya hanya satu, karena basiroh kita tidak melihat hidupnya tapi melihat makhluknya. Barang siapa yang melihat makhluknya, maka makhluk itu akan menutupi kewujudannya Allah. Dan barang siapa yang melihat hidupnya, Allahnya, maka dengan wujudnya Allah itu akan menyirnakan wujudnya selain Allah. Itu di mata basiroh Anda. Pak Sare Gus ngaji nih, lho kudu ngono. Musuh umat Islam sing gak doyan, yang gak mau, harus kasar saya. Ada waktunya kasar, ada waktunya halus. Ini misalkan batu, Pak, keras, mau saya bikin permata ini, masa saya lus-lus kali batu ini, saya lus-lus kali taplai kesuwen, Cak. Ambil grendok, sikat, geradak, dibentuk-bentuk. Nanti kalau sudah terbentuk, baru dengan amplas, baru dengan perkalaan yang halus, akhirnya gilap seperti ini. Siapa di sini yang punya keahlian membuat batu? Awalnya seperti itu. Makanya gula ada kalanya kasar, ada kalanya halus. Kasar untuk siapa, halus untuk siapa, semata-mata itu kasih sayangi Allah terhadap kita. Sebetulnya mbun salah faham terlebih dahulu. Wis, kalau hidup itu baik yang di awal dan di akhir, di dalam di luar panjenengan, berarti jenengan iku sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa jikalau tidak diapa-apakan Allah. Jelas nggih? Jadi ketika kita berangkat, mulai setat jenengan kalih kula, udah lepaskan kemakhlukan dalam hati kita tentang iman. Yang tadinya saya iman, semua itu karena makhluk, yang disebut uang, yang disebut pesawat, yang disebut apapun, lepaskan. Terus hatimu katakanlah karena Allah. Caranya bagaimana? Gini, kita dulu Pak Bu di syariat dibimbing zikir jahri, lagi toh? Keluaran dari tauhid la ilaha illallah. Kemudian kita ada proses di thariqah yang disebut zikir siri. Ini nek diteruskan tauhidnya loh ya. Itu keluar dari tauhid la ilaha illa huwa. Semua ini ada di Al-Quran.
Yang ketiga, kita dididik yang namanya adzikru bisiril asror. Tadi sir, sekarang sirul asror. Zikir yang sudah tidak mengucap Allah sudah tidak mengucap. Ini ditelurkan, dilahirkan dari tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lungguin nafsu lawamah dengan mutmainah di dalam sifat basiroh. Setelah dzikir sirul asrar ini berkembang terus, maka masuklah kita tahapan dzikir yang paling puncak, yaitu fana udzikri, yang dilahirkan oleh dzikir kalimat tauhid la ilaha illa ana. Ini dengan sendirinya akan masuk di situ. Berarti bagaimana cara kita beriman bahwasanya semua itu Allah? Bagaimana cara basiroh Anda untuk melihat Sang Yang Tunggal? Kuncinya ada di sirul asrar. Sudah pelajarannya? Sudah ya? Oke. Walaupun sudah, tetap saya genahkan. Apa genahkan itu? Saya terangkan lagi. Apakah sirul asrar itu zikir yang sudah tidak mengucap baik nama, sifat, zat, sudah tidak? Diem. Tapi diemnya muncul nih iman, muncul noroso, yang sejati nih urip iku sesungguhnya wujudnya Allah. Tadi sudah diterangkan baik di dalam maupun di luar. Bahkan surat Al-Baqarah ayat 115 tadi dikatakan walillahil masyriq wal maghrib fa aina tuwallu, setiap dimanapun kau berada, ning ngarepmu, di mukamu itu ada wajah, berarti Allah running masjid tok. Allah tidak hanya di masjid, di pasar pun ada Allah. Maksudnya Allah bukan nama loh Pak Buge. Sesuatu laisa kamislihi syai'un. Hidup itu Allah juga di WC, ya, di mana-mana dan tidak kemana. Bahkan di dalam ayat pengakuan Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki cah, aku iki rek, aku iki nek cara bahasa Inggris napa? Saya ini lebih dekat dari urat nadimu, urat leher. Endi sih kok gak luwai lah ngoten nggih. Iku berarti sirul asrar sampean iku gak jalan, Bos. Karena sirul asrar sebagai kunci ruhaniyah di dalam makom musyahadah. Jenengan mlebu rumah gedong, gedongnya kekunci, orang gawa kunci saged mlebu ah? Gak bisa. Nggih Pak, nek omah-omah ngeten iki kunci ngene, ngambil bodem pun saged bisa langsung jebol. Lah ini rumah yang tidak kelihatan mata dohir, rumahnya ruh. Makanya Allah katakan, barang siapa saat di dunia belum makrifat aku, dia akan aku bungkus satu alam namanya barzah. Wa min maroihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Tak masukkan alam barzah sebagai alam pengunjoro ruhaniyah, sebagai alam pemisah antara dunia dan akhir. Petangi gak duduk-duduk. Naudzubillah. Tapi bagi ruh ketika saat di dunia sudah sampai, sudah ma'rifat padaku dan kujadikan sebagai kekasihku, tatkala ku jemput, tatkala saya panggil dalam kematian, kata Rasul, kalbarki, kembalinya seperti kil, berarti tidak
di alam nang alam apa? Alam lahut. Alam berkumpulnya semua kekasih Allah. Di situ, Pak. Yang diprioritaskan dan yang digendaki oleh Allah hanyalah hamba yang dipilih. Siapa hamba yang dipilih? Buka surat Ibrahim ayat 31. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Siapa dia? Dialah yang mengikuti Kanjeng Nabi. Jikalau cintamu ingin diterima oleh Allah, lepaskan cinta ruhaniyahmu terhadap duniawi tadi. Abot? Boten. Estu boten. Boten abot. Iku berat, Pak, bagi mereka yang duduk manis di jalur syariat fakot. Berat sekali. Estu berat. Tapi itu jadi ringan bagi ahli syuhud yang sudah mengenal tauhid dan mengamalkan ajaran tauhid itu. Wajib mengamalkan. Sebab yang dikatakan sebagai pengikut Rasulullah itu bukan penggemar. Tahu penggemar? Penonton. Atiullah wa atiur Rasul. Yang dikatakan golongan yang taat pada Allah dan Rasul itu tidak hanya jadi penggemar, seneng menerima ajaran dinul haq, tetapi purun mau mengamalkan. Nggak mau ngaji gerudak-geruduk tak, betul. Tapi diamalkan. Sinten mriki sing menangi Mbah Husein? Menangi nggih? Jelas beliau ketika membaiat sampean. Selanjutnya jenengan dikongkon ngamal. Gitu? Lah, jenengan akan dadi ringan untuk bertemu Allah manakala jenengan mau mengamalkan. Lah, praktek ngamale itu di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Rasulullah ketika khalwat, zuhud, uzlah itu seperti itu. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Pagi sampai sore, walaupun jasmanimu itu berinteraksi gembul dengan urusan makhluk, ruhaniyah tetap disuruh untuk bertemu liqa pada Allah sesuai kemampuanmu masing. Akhirnya dikira diencepno terus. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Tatkala jasadmu sudah tidak sibuk dengan urusan dunia, itu bisa di tengah sholat, ya dah? Atau malam hari jenengan wajib ngamalke kholwat tadi. Kuncinya ada di dzikir sirul asrar. Di dalam dzikir sirul asrar niku ada 3 pos. Pertama su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah. Artinya camkanlah di dalam hatimu ainul basyirah itu apa? Ruhaniyah jenengan kudu muncrat nure iman. Iman yang bagaimana? Iman yang hanya pada hidup itulah wujudnya Allah, yang berhak hanya beliau yang melakukan, yang berperan di segala hal aspek apapun. Paham ya? Jenengan ning pawon bu ulek-ulek itu Allah. Hidup dalam diri jenengan yang menggerakkan tangan sehingga bisa ulek. Jenengan dahar itu karena Allah. Kalau tidak diangkatkan tangan kita, bisa ngangkat nasi? Terus tutuk mengunyah. Tutuk niku gigi mengunyah
sampai menelan. Ini terus dibimbing Allah. Kalau tidak ada hidup Allah di situ, mungkin wis saya pastikan jenengan disuapi nasi tes ya ger mangap tok. Estu berarti nek disimpulno Allah itu selalu melayani kita. Allah tatkala sampean wis peteng senep kotoran gak ditokno piye rasane? Yang menjadi persoalan di sini adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengatakan aku beriman pada Allah. Billahi wa bil yaumil akhir. Tapi praktek ini ngati. Kok gak obati? Pak dokter mang gak iso ngen. Atiku iso percaya nang obat. Obat itu makhluk mboten? Ingat Rasulullah ditegur oleh Allah alias diperintahkan Allah supaya makhluk itu tidak boleh menyembah makhluk. Surah Al-Kahfi ayat terakhir. Kul innama ana basarum mithlukum. Muhammad katakan, ini Rasulullah, bukan tember-tember loh nggih. Tidak sembarang. Katakan Muhammad terhadap umatmu. Apa ya Rasul yang saya katakan? Innama ana basarum mithlukum. Katakan jikalau kau itu sama dengan umatmu, sama dengan manusianya. Sehingga Rasulullah dawuh, innama sesungguhnya saya, kata Rasul, iku basyarun, manusia, mithlukum sama dengan kau. Artinya apa? Jangan kau sembah aku, kata Rasul. Jangan kau puji aku, kata Rasul. Sembah, pujilah siapa yang kusem, itu Rasulullah. Melarang sekali Rasulullah terhadap umatnya untuk menyembah, memuji terhadap beliaunya. Melarang. Sing gak terima gak apa-apa diskusi. Saya suka lebih dialog daripada debat. Ya, tinggal kita memakai kacamata mana, gitu loh nantinya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, semata-mata itu dilaksanakan oleh Allah lewat utusannya supaya kita sebagai umat rohaniah itu tidak menyembah berhala. Kembali kepada Sirul Asrar. Jikalau rohaniah jenengan kali kula sudah ada nur, cahaya, iman bahwasanya hidup itu semata-mata yang menggerakkan semua, yang mengatur makhluk semua. Langkah selanjutnya adalah ainul basir. Apa itu? Bertemunya ruh dengan Allah. Syaratnya ono luru. Teruskanlah kau berzikir itu. Kedua, jangan sampai kau berobitoh terhadap selain Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Terhadap siapa? Lilladzi fataras samawati wal. Ini sudah jelas. Terus lantas kula niki gak habis pikir. Ada oknum yang menyebutkan robitolah terhadapku, makhluk padahal. Sebab aku yang menghantarkan kau bisa sampai pada Rasulullah, sampai pada Allah. Nyun sewu. Estu nyun sewu. Buka di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Bagaimana Rasulullah berdakwah terkait masalah robitoh. Tahu robitoh nggih? Menghadapkan wajah ruh pada Allah. Sampai ada yang bilang gini, hadapkanlah wajahmu terhadap wajah makhluk. Ini sudah lama Pak terjadi seperti ini. Saya katakan ini pembodohan iman. Jelas
arahkanlah wajahmu, wajah ruh bukan wajah niki ya. Wajah ruh berarti iman. Lilladzi terhadap Allah hidup. Fatorus samawati yang menguasai jagat langit dan wal ardi. Lho ngene wis diwaca setiap arepe salat menjadi doa iftitah lah ngoten lho. Ning ramudengi piye? Artinya bahasa Indonesia ini. Ini sudah kita baca setiap kali kita sholat sebagai doa iftitah di dalam sholat 5 waktu. Tapi kok yo prakteknya itu tidak seperti itu. Satu alasannya karena menolak dinut tauhid. Ditolak. Siapa yang berani membahas itu sesat. Seperti itu. Akhirnya beliau-beliau masyayikh kita ketika saat menyampaikan terkesan tutupi. Semata-mata itu biar tidak timbul fitnah. Hanya itu. Kadang-kadang itu dibahas di tempat khusus sendiri. Nggih mboten? Lah, Gus, jenengan kok berani ngomong kaya ngono? Lah kuwi ndelok menungsone. Tapi ndelok Allah siapa yang berani? Ayo, yang sing nyampekno sapa? Buka tahun 2014, Pak. Ini batas akhir. Allah menyembunyikan lewat para masyayikhnya ketika saat disampaikan itu memakai isyarah bil isyarati wal kinayati, dengan isyarah atau tembung sanepan. Mulai kapan? Zaman Khulafaur Rasyidin Sayyidina Ali. Sebab ketika zaman beliau itu ahli kitab yang disebut kaum Khawarij, golongan Khawarij itu wong apal Quran Pak, hadis, tapi beliau adalah otak daripada pembunuh Sayyidina Ali. Diteruskan sampai Hasanhu. Buka sejarah. Saat itulah Pak, dinut tauhid itu diselamatkan Allah dengan bentuk para kekasihnya itu tidak menyampaikan. Berarti ditutup sampai tahun 2014 Dik Wingi baru digelar. Ternyata filosofnya 2014 20 dan 14. 20 itu adalah kembali kepada Al-Quran surat ke-20. Surat apa? Surat Toha 14 ayat dibuka. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Kesempurnaan syariat ikinku harus disertai hakikat dinut tauhid supaya sampai kemari baru kesempurnaan syariat itu di situ. Mula oleh karenanya saya hanya mau berdakwah, disuruh untuk mengkaji itu tentang dinut tauhid. Bukan berarti saya tidak mau menerangkan tentang hukum syariah, tidak. Tetapi lebih kompeten saya menyampaikan dinut tauhid. Karena ilmu syariah sudah sejak dulu Pak. Jenengan kali kula ini sejak kecil sudah didoktrin, sudah diberikan pengetahuan tentang itu. Cuman satu, dinut tauhid ini yang belum. Eman-eman. Gitu loh maksud saya. Jadi jenengan kalau ngundang saya dalam acara apa? Isra Mi'raj sing dibahas secara syariat, mohon maaf saya tidak akan pernah datang. Estu. Saya harus menceritakan dari sisi hakikat, tidak dari sisi syariat. Bukan perkaranya saya tidak mau, enggak. Banyak kiai-kiai yang mau membahas tentang sejarah Isra Mi'raj secara syariah. Kalau secara hakikat, monggo silahkan. Begitu dengan acara-acara yang lain. Seperti ini tadi.
haji, saya mau membahas haji dari sudut pandang hakikat. Apa? Secara simpel, kau mendapat undangan dari Allah, kau harus bisa bertemu. Kuncinya kau bisa bertemu Allah. Fastaqim. Kalau kau sudah mengerti tentang dzikir sirul asrar, fastaqim kata Rasulullah. Kukuhkan istiqomah terus. Berarti iman sampean harus selalu hanya karena Allah. Hati lo Pak, mboten di lesan. Sebab banyak orang hanya mengucapkan beriman pada Allah, tapi sesungguhnya praktek ruhaniyah wa ma hum bimu'minin. Dia tidak beriman. Al-Baqarah ayat berapa? 10 kalau nggak salah. Banyak di antara, coba kalau nggak ada Allah bisa? Halo, ini langsung bukti loh Pak ya Bu. Kalau nggak ada Allah bisa yang namanya gelas jatuh? Halo, tinggal Anda melihat siapanya. Kalau Anda melihat suami, istri, anak, ruhannya sampai apa? Mesti muncul amar. Apalagi daman-daman gelas terus pecah pisan. Wong kowe tok mesti metiti-metiti. Kalau ruhannya sampai ningali makhluke. Tapi ketika ruhannya sampai melihat hidupnya di situ, bisa muring-muring? Bisa amarah? Boten saged. Mula tatkalane sang istri membikinkan wedang kopi karena listriknya mati, duduk gula, bukan gula yang ditaruh tapi uyah. Akhirnya dikasihkan pada suami, diminum oleh suami. Rasa legi apa asin? Kalau suami tandanya melihat Allahnya makrifat, mboten muring-muring. Dek matur suwun Dek, napa Mas kremiku mati kabeh. Iya. Mboten langsung muring-muring ngamuk dibanting, tapi coba kalau suami melihat makhluknya, ya Allah ya Karim, apa yang terjadi? Apalagi suami kita temperamen, gampang ngaplok, mungkin dicekel nyok lo. Ya Allah ya Karim, ibu tadi lo ya, suami istri kita membikinkan gak ada niat seperti itu, tapi ketika Allah menghendaki seperti itu, ya mohon maaf, itu sebagai ujian bagi suami. Berhubung suaminya nafsiyah amarah belum jina, sifat basariah belum luntur, apa yang terjadi? Amarah Pak Bu. Estu. Wes iki hukum gak bisa kau bantah. Gak bisa kau bantah. Tapi kalau muncul sifat basirohmu, duduknya adalah lawamah dan mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan maradhiyah fadkhuli fi ibati wadkhuli jannati. Jannati ku tentrem ayem adem, wis gak ono persoalan. Krono siruh gelem balik nang Allah. Krono siruh ndelok Allah. Akhirnya iku mau jawabe nek cara hati ngomong ini, Gusti Allah nggawe banyolan iki. Nang ati terus nang ibuke matur suwun Bu, nyonya jan kopine mak jos. Takok napa opake? Enak kremiku mati kabeh. Dijajal kari didik nyun sewu lho. Coba jenengan mbosok klu rasa asin gak njak sepura? Ngapunten Kang Mas nggih. Kalau wau kula kinten niku wau gundis ananging iku mau uyah. Krana sebab lampune estu lho, jenengan gak njauh sepuro lho, krana suami sampean makrifat nang Allah mesti disepuro. Jelas nggih? Oke.
Berarti bagi kita yang belum sampai ke makrifat, tolong sekali lagi ikuto sistem di dalam surah Al-Insan 25-26. Pagi sampai sore, malam 24 jam, semampu panjenengan. Ini statok tukum, sak mampu nih jenengan berzikirlah sir dan sirul asrar. Kalau sudah sampai ke ainul basyirah, bertemu pada Allah, tandanya jenengan ini ruhaniyah sudah lebur, sudah fana. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Tanda ruhaniyah itu sudah dikatakan makrifat pada Allah adalah pertama, dia tidak yakin, sudah tidak ada keyakinan kalau segala apa yang muncul itu dari istrinya tadi, dan atau segala yang muncul dalam dirinya itu sudah tidak ada. Kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Bahkan sibuk hatinya ruh itu meyakini munculnya semua perkara datangnya dari Allah. Yang terakhir, yang ketiga adalah tatmainnul qulub. Hatimu damai karena sudah di posisi wilayah surga. Iki berarti surga hakikatnya gak usah ngenteni sesuk. Sekarang dalam hatimu sudah ketemu. Panasi hati kau sendiri yang menyonggo. Lah ngoten nggih? Nah, kalau panasnya seringi songgo wong akeh. Panasnya matahari kita banyak yang merasakan, kalau panasnya hati kita sendiri yang merasakan. Oleh karena itu lalapo oko loro hati. Isone kita enggak loro hati, merapatlah nang Allah, condongkan hatimu hanya pada Allah. Yang kedua, bagi panjenengan yang sudah makrifat pada Allah, diletakkan di makrifat musyahadatul fana, lekas naik ke makrifat musyahadatul kamil. Dari yang kamil lanjutkan musyahadatul baqa. Artinya kita dalam 24 jam kadang makrifatnya hanya di dalam sholat saja, di luar sholat kita lalai. Lagi itu dah. Kuncinya apa? Allah katakan fastaqomu. Apa artinya? Udah, teruskan, jangan kau putus hatimu, frekuensi hatimu, ruhmu terhadap Allah lewat zikir tersebut. Bahkan setiap detik nafas harus selalu menyibukkan diri berzikir. Gus, kira-kira gak angel lah. Kawitan pertama memang susah, tapi kalau sudah terbiasa, rambut iki melok zikir, Pak. Semua apa makhluk, tembok itu terasa berzikir pada Allah. Gunung-gunung bertasbih. Nanti di situ, udahlah, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Semua apa yang kita peroleh datangnya tidak bim salah bim, tapi harus soro dulu. Syekh Ibnu Athaillah itu dawuh birriyadati wal adhkar, harus riadoh dan berzikir. Jenenganlah diriyadi kongon riadoh kali Mbah Yai dah apa? Secara fisik kongkon poso, secara fisik kongkon jenengan kali kula ngedoi makanan-makanan yang haram. Secara fisik kita disuruh menjaga hadas kecil dan besar. Secara rohaniyah kita disuruh untuk selalu berzikir dimanapun kau bertempat. Itu Rasulullah pun juga begitu. Jikalau kau sudah melepaskan cintamu terhadap makhluk, yuhibbukumullah, kata Rasul, maka cintamu akan diterima Allah. Berarti Allah niku maha pecembu. Nggih. Bukti nanti nyun sewu lho. Coba ketika ibu tahu bapak iku mang selingkuh, ngamuk enggak? Ketika bapak tahu ibu selingkuh, ngamuk enggak?
jadi. Allah ya karim, iku gambaran Pak. Maksudnya itu Allah jangan diduakan. Silahkan kau bercinta pada siapapun, Allah nggak melarang. Secara fisik silahkan Anda menjadi orang yang kaya, orang yang sukses dunianya, orang yang tinggi jabatannya, silahkan. Tapi satu, ruhaniyahmu hanya untuk Allah. Caranya pegang teguh tali Allah itu. Caranya bisa memegang teguh, ya kui harus masuk dulu di jam'iyah tahu. Oke, kesimpulan, bagaimana caranya kita bisa bertemu Allah di setiap saat dan waktu? Jikalau kau bisa bertemu, itulah haji hakikatnya. Paham ya? Jadi jenengan sholat kok bertemu Allah, berarti hakikatin jenengan wis haji. Hakikatnya lo, mboten syariate lo ya, mboten syariate. Bahkan Rasulullah memberikan satu hadis, bagi orang yang miskin nilai ganjarane haji iku ana nggone salat, ana nggone sehingga sampai dirilis as-sholatu mi'rajul mu'minin. Iki nek gak diurai ya ora dong kita. Jadi kula urai maksud sesungguhnya siapapun yang bisa bertemu Allah di dalam aktivitas apapun, itu hakikatnya haji. Undangan salat jenengan diundang, adzan. Jenengan makan undangannya sampean lapar. Jenengan kepingin beol undangannya senep. Jenengan tidur diundang Allah lewat Begitulah Pak, semua aktivitas apapun diawali oleh iradah, dan iradah itulah hakikatnya undangan Allah. Jenengan wau krungu klunting, itu undangan Allah. Umpama Allah diomongno jelas, hei wong menganti aku iki ono kene, deloken aku. Ini kalau bahasa saya terjemahkan ya. Hakikatnya kita itu diundang Allah lewat kejadian tadi. Cuman banyak manusia melihat makhluknya, imannya itu jatuh di ini persoalannya. Bapak Ibu, seluruh Rasulullah mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad hanya mengemban anik butullaha wajtanibut taghut, meluruskan iman ruhaniyah pada Allah, wajtanibut taghut, dan meninggalkan iman selain. Hanya itu tugasnya itu, dengan berbagai bahasa sesuai dengan kaumnya masing-masing. Semua itu semuanya. Saya juga begitu. Substansi saya, makhlus syahid saya, intinya saya itu hanya meluruskan penyembahan ruh yang tadinya ruh itu hanya beriman terhadap selain Allah, ta'arahno hanya Allah. Kuncinya ada di tauhid. Dengan begitu di situ ada pelajaran bagaimana caranya falyakmal amalan solihan yang benar sehingga bisa sampai bertemu Allah. Mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada season yang kedua. Apa? Tanya jawab dan dialog. Bagi panjenengan yang ingin bertanya, kula buka 100 derajat lebar, silahkan. Apa yang perlu jenengan tanyakan terkait apa materi yang kami sampaikan tadi dan atau persoalan yang lain. Pokoknya ojo takok tentang hukum dohir, karena hukum dohir ngarakno ngenteki waktu. Amin kok. Hukum jero mawon, ngoten nggih. Monggo kula semangkake. Mungkin ada mic-nya Bapak. Duren cangkokan
Leren nggih rokokan. Ngapunten Pak, rokokku kekeri teng mriko wae. Mboten teng mriko wonten ngen kula. Matur suwun. Nggih. Monggo. Sampurna. Eco, monggo. Cek satu. Wis paham kabeh rupane. Nggih, alhamdulillah. Ngaten nggih. Nggih. Iki laksana saya menuangkan air di gelas, tutupnya nggak ada, langsung bleng. Lah ngoten nggih, Pak. Tapi tetap etika saya harus memberikan waktu, barangkali ada yang bertanya. Kalau sudah paham jangan pernah ditanyakan, tapi langsung dilakoni. Nggih. Sampun cukup? Nggih. Doane sing sepuh mawon nggih. Ingkang sepuh mawon Mbah. Ngoten. Pun Bapak Ibu hadirin, sakderenge doa kita tutup. Mulai awal sampai akhir ilmu yang dihidangkan Allah terhadap kita, estu kita dikendaki Allah untuk bisa mengamalkan dan bermanfaat tidak hanya terhadap kita tetapi juga anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, selamatkanlah ruhaniyah kami dari kekejaman hawa nafsu di dunia ini. Ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'unatika wa syafa'atika wa ma'rifatika wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, terangilah hati kami dan anak, istri, suami, keturunan kami dari hidayahmu ya Allah, untuk supaya bisa sampai bertemu terhadapmu ya Allah. Ya Allah, yassir lana kullal umuri wa afina. Mudahkanlah ya Allah segala proses persoalan saya di dunia ini supaya bisa liqo bertemu terhadap panjenengan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya kekurangan kul atas nama pribadi Mukhlason Rosid nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.